Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya cintai, yang saya hormati, semoga siang ini kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, hari ini udaranya panas nopo asar Bu? Panasnya luar biasa. Kalau malam? Coba sekarang jawabnya. Alhamdulillah panas, alhamdulillah adem. Jadi siang panas luar biasa. Saya awali dari satu kisah. Ada nabi yang kita kenal, namanya Nabi Musa. Beliau punya julukan namanya Kalimullah, nabi yang bisa bicara dengan Allah. Suatu hari ada sepasang suami istri yang hidup miskin luar biasa. Terbatas hidup, tidak datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan bisa bicara langsung dengan Allah. Kenapa kamu nggak minta sama Nabi Musa supaya kemiskinan kita ini diangkat? Biar Nabi Musa doa sama Allah supaya miskinnya kita ini selesai, kata istrinya. Lalu suaminya setuju, tindak kepada Nabi Musa. Lalu mengajukan apa yang diajukannya. Nabi Musa menyetujui. Lalu Nabi Musa mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa meminta dua orang ini untuk diangkat kemiskinannya. Tapi kata Allah kepada Musa, wahai Musa, aku akan memberikan kekayaan kepada dua orang itu 1 tahun saja. Berarti setelah 1 tahun pasangan suami istri ini akan apa lagi? Miskin lagi. Hari-hari yang miskin, hari-hari yang papa, hari-hari yang sulit berganti menjadi hari yang berkelimpangan dengan rahmat Allah. Jadi orang kaya. Lalu sang istri berkata, Pak, mumpung awake dewek agi sogeh, njo dewek beramal membantu orang, siapapun yang membutuhkan kita bantu. Ada orang miskin tiba-tiba kaya, ketika kaya lihat kalimatnya, ya yang Pak, mumpung kita kaya, ayo kita bantu orang lain. Itu kenapa para ulama matur, oh barang wis sogeh kan malih ora takon. Itu bukan malih Bu. Harta itu menunjukkan aslinya seseorang. Jadi kalau aslinya ini orang dulu senang berbagi, dia punya harta, dia akan tetap berbagi. Tapi kok ada orang mendadak kaya tiba-tiba jadi sombong, memang aslinya sombong. Maka perempuan ini berkata kepada suaminya, suamiku ayo kita bantu siapapun. Lalu setuju. Apa yang mereka lakukan Ibu? Mereka membangun namanya rumah singgah. Dan rumah singgah ini depannya ada 7 persimpangan. Ke Kaliwiro, ke Wonosobo, ke Selomerto, ke Srebet, kemana lagi? Ke Wonolelo, ke Kertek, ke Pahlawan. 7 simpangan yang berbeda. Lalu setiap musafir yang datang mau pergi ke 7 tujuan yang berbeda ini, singgah di rumah singgah yang dibangun orang kaya ini. Siapapun diberi makan,
siapapun diberi minum gratis tanpa memungut biaya. Tadi katanya Nabi Musa mereka hanya akan kaya berapa tahun? Tiap hari beliau melakukan kebaikan ini. Bapak Ibu, begitu hampir habis waktu setahun, Nabi Musa heran, kenapa kekayaan orang ini tidak berkurang sedikit pun. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, bukankah engkau berkata bahwa dia hanya akan diberi kekayaan selama satu tahun? Kenapa sudah habis waktunya orang itu tidak juga jatuh miskin kembali? Kok nggak habis kekayaannya? Lalu dalam kisah ini diceritakan, wahai Musa, bagaimana mungkin aku mengambil rezekinya? Aku dia membuka 7 pintu rezeki yang berbeda. Tadi nolongin berapa simpangan, Bu? Masya Allah. Maka tidak mungkin aku memiskinkannya kembali. Karena satu yang aku buka, dia bikin jalan rezeki lain. 7 pintu rezeki dia buka. Ibu bapak, menika sanes hadis. Ceritanya juga kami tidak tahu apakah cerita ini cerita yang sahih atau tidak. Namun mari kita ambil hikmahnya. Sesungguhnya hari ini ada yang godok wetang. Hari ini ada yang urun endok bebek. Hari ini ada yang nyiapin krepek busel. Demi Allah. Ada yang nyemproti karpet biar wangi. Ada yang menyiapkan kamera. Ada yang menyiapkan gelas. Demi Allah, setiap perbuatan baik itulah pintu rezeki dan pintu kebaikan. Nuwun sewu, napa meleh teng Muhammadiyah Aisyah. Ontene napa, Bu? Ya dana gitu, Bu. Dana terus. Ya dana musran, ya dana muscap, ya kumpulan, ya semang milu musda teng tambinya ter montor teng riku pada parkir ngekol buka kula ngertos, Bu. Niku dana sedanten. Tapi kalau kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan membuka kebaikan-kebaikan yang lain, mesti mboten eman-eman. Itulah telaah, itulah tadabbur dari satu ayat yang berbunyi la in syakartum la. Kalau kamu bersyukur sudah sehat, sehatnya nggih ngaji, la azidannakum, tak tambah berkahnya. Wala in kafartum, tapi kalau kamu dikasih nikmat kok kufur, sehat kok nggak ngaji, sehat kok nggak baca Quran, bukan dikurangi kata Allah di Quran itu. Tapi langsung kata Allah, inna adzabi lasyadid. Orang syukur ditambah, orang kufur diazab, bukan dikurangi. Kita ulangi lagi, orang syukur ditambah, orang kufur diazab, bukan dikurangi. Maka ibu sinten mawon sing terlibat teng masjid menika, insya Allah itu akan menjadi pembuka kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Semoga duduk kita siang hari ini menjadikan Allah ridho kepada Biayi Sribit, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya baleni cerita yang kemarin sudah saya ceritakan. Selesai perang Uhud, yang mati 70 orang, pasukan Islam ada 700, berarti sisa berapa? 630. Pasukannya 700, yang syahid 70, berarti sisa berapa? 630 orang ini yang berjihad, tidak ada yang tidak terluka. Semuanya terluka.
Bahkan para sejarawan matur minimal luka yang mereka cerita itu 5 sayatan pedang atau panah. Boten wonten sing boten luka. Kinten-kinten ibu nek kenging 5 sayatan pedang tesih ngaos mboten. Mboten nggih, Bu. Wong komet setitik we. Napa orang ngaji? Komet kenang kowe mawon dados alasan mboten mangkat ngaji. Padahal sing lara draji li telingane mboten. Begitu mereka pulang ada 2 pemuda. Nih ibunya sampai apal ceritanya. 2 pemuda yang lukanya begitu parah nggak bisa jalan sampai disampirke di atas kuda. Lalu kudanya ini yang membawa 2 pemuda ini pulang kepada ibunya. Diobati lukanya, diberikan kompres dan seterusnya yang lebar dijahit. Menjelang pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul genderang jihad yang baru. Wahai orang-orang yang baru pulang Uhud, pagi ini juga ayo kita jihad lagi dalam satu perang namanya Hamraul Asad. Padahal baru pulang, baru ngaso, minimal 1 orang ke perang pinten mbak. Paginya Nabi langsung ngajak kamu. Kalau ibu jadi orang itu berangkat lagi apa enggak? Ikin lara, ikin pegel. Tapi tidak ada yang tidak berangkat, termasuk 2 pemuda yang tadi nggak bisa berjalan. Mereka berkata kepada saudaranya, gimana ini? Kita sudah lemah, nggak bisa jalan. Rasulullah manggil kita untuk berjihad, mangkat apa orang? Kemudian mereka berdua berkata, yo mangkat. Caranya gimana? Nyong tak geret mas, mungkin kulong geret sepisan, mas gentian geret kulong. Geret-geretan, karena tidak bisa jalan. Untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Geret-geretan, tindakipun digeret. Tapi mereka datang. Sekarang kita gimana? Kalau berdoa minta surga, punya anak minta anak jadi anak yang sholih, punya rezeki minta dikasih rezeki yang berkah, punya usaha maunya usahanya lancar. Tapi ketika Allah memanggil untuk kita, Rasulullah memanggil untuk kita masih sering pikir-pikir ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah, Bu, ketika hijrah itu untanya diseni kulkas nama betul, ditinggal semuanya. Yang jawa cuman badan. Kemudian perbekalan secukupnya air, untanya bawanya secukupnya. Yang namanya rumah, sertifikat, nopo mawon, kendel, kulkas, mesin cuci, nopo meneh, kipas angin, nggak mungkin dibawa pakai unta, ditinggal di rumah. Lalu yang bapak berkata kepada istrinya, Bu, mah, cintaku, deke arep milu nyong hijrah manut Nabi ning ora duwe papa, melaku 450 kilo. Apa deke arep tinggal nang Mekah, ning kono umahe yang godeke, barane yang godeke, nek anak kulkas kasur kabeh godeke. Ibu tolong jawab. Etok-etoknya suami kita nggak ikut. Ibu mau jawab apa? Ikut nopo keri? Nah ini kan etok-etoknya bapak nonton sih. Ikut nopo keri? Keri Bu. Begitu sampai Madinah, Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin ditawani dari kaum Ansor. Wahai Abdurrahman bin Auf, ambil separuh hartaku. Saya juga punya beberapa istri, ambil, pilih yang paling cantik. Etok-etoknya bapak, ibunya nggak ikut. Kalau bapak disuruh milih istri yang paling cantik, purun apa buatan? Kan purun, kan etok-etoknya bapaknya mau, ya gentenan lah. Mau ibu buatan puru melu gitu kan, gentenan kan gitu. Purun ya Pak? Purun Bu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau Bu. Tunjukkan di mana pasar. Dan dalam waktu 3 bulan, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kebangetan. Ibu ngertos wong sugih nggih, pol sugihe yang ngertos. Nek Abdurrahman bin Auf niku sugihe kebangetan. Itu
Itu Rasulullah hijrahnya. Jadi kalau hari ini kita kok ngaji masih alasan, bagaimana besok kita bersaing dengan orang yang tadi tindak berjihad itu geret-geretan, dereng nopo-nopo niku. Nah, mila monggo pun niataken siang menika kula panjenengan sedaya, ya Allah, niat kula ikhlas badhe nderek tuntunan Nabi kula tak ngaos. Nek sahabat mbiyen berjihad dengan berperang, kita jihadnya hari ini syiar menyebarkan agama Allah. Semoga besok Nabi Muhammad kenal kula panjenengan saya wong srebet, wong senengane. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini akan bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah. Siapa, Bu? Anaknya Ummu Salamah itu berarti ibunya Salamah. Berarti anaknya Ummu Salamah namanya siapa? Anaknya Ummu Salamah namanya siapa? Balani malah nggih. Jenenge Ummu Salamah. Berarti anaknya Ummu Salamah namanya siapa? Ya Salamah pun bingung, Bu. Ada orang namanya Abu Salamah. Berarti anaknya Abu Salamah siapa? Ya Salamah. Ini mboten usah bingung, Bu. Siapa nama Ummu Salamah? Aslinya namanya Hindun. Ummu Salamah punya julukan Ahlul Hijrotaini. Apa, Bu? Ahlul Hijrotaini itu ahli dua hijrah. Karena Ummu Salamah ikut hijrah ke Habasyah, dan Ummu Salamah termasuk perempuan pertama yang hijrah ke Madinah. Yang pertama hijrah kemana? Habasyah. Yang kedua hijrah kemana? Maka dijuluki Ahlul Hijrotaini. Apa, Bu? Ini ngantuk ngor dadi. Namanya, suaminya namanya Abu Salamah tadi. Singkat cerita, ketika Rasulullah menyebarkan Islam, lalu orang-orang yang pertama masuk itu, Bu, disiksanya luar biasa. Sekarang mana ada orang ngaji dicegat? Yang namanya keluarga Ammar bin Yasir. Itu disiksanya gimana? Ibunya ditombak, maaf, dari kemaluan sampai tembus kepada kaki. Ayahnya tangan kanannya diikat, tangan kirinya diikat, kaki kanan kaki kiri diikat dengan kuda yang berbeda, lalu kudanya dipukul lari ke empat arah yang berbeda. Itu dulu orang berjuang mau masuk Islam. Lalu Bilal harus kemudian ditidurkan di padang pasir, ditimpuk dengan batu, dipukul, lalu dia berkata ahad, ahad, ahad. Masya Allah. Itu dulu orang masuk Islam itu begitu, Bu. Sampai didoi karo wong tuane. Sekarang kita mau ngaji nggak ada halangan, Bu. Maka sama. Ketika penyiksaan di Mekah itu semakin luar biasa, maka Rasulullah meminta sebagian umat Islam pergi ke satu negeri namanya Habasyah. Habasyah itu daerah Afrika. Namanya Raja Najasyi. Berkulit hitam, Ibu. Nah, awalnya sholat ghaib itu ketika Raja Najasyi wafat. Di sana masih jarang kaum muslimin, tidak disolati, sehingga Rasulullah mendirikan sholat ghaib. Hijrah ke sana. Ketika Ummu Salamah dan Abu Salamah hijrah ke Najasyi, di Najasyi ada gosip bahwa Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang jelek-jelek itu katanya masuk Islam. Dados yang namanya gosip itu sudah dari zaman tadi nek ana wong wadon teng Amerika, teng dusun srebet kok seneng gosip, niku wong ketinggalan zaman. Karena wong gosip aslinya sudah dari zaman kudune sekarang kalau duduk-duduk di teras niku mboten gosip. Ning bahas tafsir. Ora sangar, Pak. Wong srebet kene lenggah teng teras orang glendengi. Ning napa? Ngaji tafsir, Bu. Kan pel sangare niku, Bu.
Umpami teng teras agi pada rempon, mboten. Niku li teng Amerika, nek teng Srebet janji ana wong wadon jekong nang teras niku mengkaji Al-Qur'an. Katose nek kados niku setan wis ora mlebu Srebet. Kembali kepada kisah ini. Akhirnya Ummu Salamah dan Abu Salamah pulang ke Mekah. Ternyata gosip itu hoax. Abu Jahal masih kejam, Abu Lahab masih menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka artinya kalau kembali ke Mekah siap-siap akan mendapatkan siksa. Turun ayat dari Allah, Rasulullah boleh hijrah ke Madinah. Masya Allah. Maka Ummu Salamah dan Abu Salamah pun pengen ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah hijrah dulu. Tibalah hari di mana Ummu Salamah dan Abu Salamah mau hijrah. Numpak unta. Suaminya Abu Salamah menyiapkan unta. Sudah perbekalannya penuh, Ummu Salamah dibiarkan naik ke punggung unta. Lalu Ummu Salamah punya anak namanya siapa tadi? Yang masih kecil, Bu. Ditaruh di depannya Ummu Salamah di pangku. Diberdirikan untanya, dituntun talinya. Begini, Bu. Tak, tak, tak. Begitu tangan ini sedang meraih tali mau nuntun unta berangkat ke Madinah, keluarga besarnya Ummu Salamah datang. Ngerebut tali unta ini dari suaminya Abu Salamah. Maksudnya apa? Ummu Salamah tidak boleh ikut hijrah. Bagaimana nasib anaknya? Anaknya diturunkan, di dalam sejarah dikatakan anaknya jadi rebutan antara keluarganya Ummu Salamah dan keluarganya Abu Salamah. Mungkin ibu nate perso onten wong agi bertengkar karo garwane njur anake nggo eneng-enengan. Coba ibu bayangkan kayak apa rasanya. Putrane daneng-eneng, ndokenya. Yang intinya mereka tidak boleh hijrah sama Rasulullah kemana? Ke Madinah. Akhirnya Ummu Salamah ditarik sama keluarganya dan anaknya ditarik sama keluarganya suaminya. Bagaimana dengan Abu Salamah? Melihat istrinya kembali kepada keluarganya, anaknya disandra oleh keluarganya. Kira-kira kalau Abu Salamah adalah Mbak Eva atau ibu semuanya, jadi hijrah atau tidak? Nyong ora hijrah paham. Nyong panunggoni bojone. Apa yang dilakukan Abu Salamah? Tetap pergi ke Madinah. Kalau ibu jadi istrinya Abu Salamah, ngutung mboten kali Abu Salamah? Ngutung mboten, Bu? Tegelan temen, bojone dikerekna, anake nang kana ora peduli. Tidak demikian dalam urusan iman. Kata Abu Salamah, meskipun istriku kembali ke keluarganya, anakku diambil oleh keluargaku, aku akan mempertahankan agamaku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku akan tetap pergi ke Madinah. Allahu Akbar. Kula kayane mboten sanggup nek dadi Ummu Salamah. Mesti arep maido bojone. Ummu Salamah ndak maido. Ummu Salamah dilanda kesedihan yang luar biasa. Dalam sejarah dikatakan setiap hari Ummu Salamah pergi ke sebuah tempat, nangis dari pagi sampai sore. Sore kembali lagi, Ummu Salamah pergi lagi ke tempat itu, nangis lagi. Terus begitu kata Ummu Salamah, aku melakukannya hampir 1 tahun. Menangisi siapa? Suaminya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira ada perempuan nangis sebegitunya itu suaminya baik apa enggak? Malahane ngenteng gitu. Itu kalau suaminya enggak baik. Sama, saya balik sekarang. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kata, ya Aisyah, tidak ada satupun yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hatiku. Kalau ada suami bilang begitu, Bu, kira-kira istrinya itu baik apa baik banget? Baik banget. Kalau istrinya nggak baik, ditinggal mati, suaminya akan berkata, Masya Allah, bawa kipas ke kuburan, tanahnya dikipasi supaya cepat apa? Garing. Jur bapak oleh bojo maning. Maka jadilah istri yang tidak tergantikan kedudukannya di hati suami dengan cara menjadi istri yang taat dan yang baik.
Maka jadilah suami yang baik sampai tempatnya tidak tergantikan di hati istri. Meskipun ditinggal, Ummu Salamah menangisinya selama 1 tahun. Ketika Ummu Salamah nangis, ada seorang laki-laki yang melihat. Kasihan. Dia bukan orang beriman. Tapi kasihan lihat perempuan kok sampai seperti itu. Maka bilang sama keluarganya, mbok sing duwe pri kemanusiaan. Mbok Ummu Salamah ben nosol bojone melas. Akhirnya laki-laki ini bicara kepada keluarga Ummu Salamah. Kemudian keluarganya Ummu Salamah membolehkan Ummu Salamah untuk hijrah. Bayangannya ibu, Ummu Salamah ajeng dijujugakan bahwa tentang Madinah. Tidak, Bu. Suruh berangkat 450 kilo itu Wonosobo mana? Wonosobo Surabaya. Melampah. Nek ibu ajeng dilakoni napa mboten? Kalih nyuwun putrane akhirnya diserahkan. Ummu Salamah pamit untuk nyusul suaminya kemana? Ke Madinah. Berjalan Ummu Salamah menggunakan unta. Perbekalannya ia siapkan. Dia gendong putranya, dia berangkat. Sampai ke satu tempat namanya Tan'im. Sekarang menjadi tempat mikotnya orang haji dan umroh. Saya berdoa semoga yang bicara dan yang mendengarkan besok berangkat haji dan umroh. Sakniki ibu uyel-uyelan mengriki nek wong duwe iman niku Bu, ora apa-apa nyong saiki uyel-uyelan nang Masjid Srebet, besok nyong gak uyel-uyelan nang Mekah. Ketika saya ngaji di daerah mana yang sandalnya itu dibungkus Bu, dimasukkan, di Batur biasanya. Saking banyaknya yang ngaji itu dikasih kresek. Saya bilang, Bu, hari ini ibu memasukkan sandal ke kresek. Besok insya Allah ibu masukkan sandal ke kresek di Mekah. Kembali ke cerita ini. Begitu sampai ke Tan'im, ada seorang laki-laki yang melihat Ummu Salamah. Masya Allah, kira-kira kalau orang Srebet gitu. Jenengan ajeng tindak pundi wong wadon kalunga dewek. Saya mau ke Madinah menyusul suamiku. Lihat, ini bukan orang Islam. Begitu melihat ada perempuan mau melakukan perjalanan berapa kilo? Ajeng teng Surabaya melampah betolare alit. Laki-laki ini timbul kearapannya. Nggo tak dereke. Didereke Bu. Dan lihat laki-laki ini. Ketika mengantar Ummu Salamah di jalan, orang nyot, hai Ummu Salamah, ngapa sih semang menganang? Enggak begitu. Diam Bu. Ketika waktunya istirahat, laki-laki ini, untanya Ummu Salamah disuruh duduk. Ummu Salamah turun, laki-laki ini pergi menjauh. Supaya Ummu Salamah bisa istirahat, auratnya nggak kelihatan dan seterusnya. Waktu itu belum turun ayat hijab. Nanti kalau kira-kira Ummu Salamah sudah selesai istirahatnya, laki-laki ini datang lagi mengambil Ummu Salamah dengan untanya. Bagaimana menjaga kehormatan perempuan? Itu laki-laki. Tapi sekarang anehnya wong wadon niku mboten usah dijaga maring wong lanang, wis menjelek-jelekkan kehormatannya sendiri. Ada namanya Profesor Yusuf kalau tidak salah dari Kepil, Bu. Beliau itu cerita ketika ngisi pengajian di Aisyah Tieng. Saya dulu cari teh sewek rekoh. Siki wong wadon klambine malah nek ora sewek iya ketat, nek ora ketat iya terawang. Tapi teng Srebet mboten nonton. Putrane Ibu Aisyah Srebet mboten nonton sing ngagem klambi mepet-mepet. Insyaallah mboten nonton. Aja maning kak orang nggo kodhong ora nutup aurat, mboten nonton teng Srebet niku. Ontene teng Srebet Amerika. Bu, betul nafkahnya ibu itu pahala. Tapi kalau ibu kok mengizinkan putranya tumbas klambi sing mboten nutup aurat, niku duit sing didalakan tidak termasuk pahala. Benjang ajeng nuntut ibu putrane. Sakniki ibu putrane mboten ngake jilbab digenke mawon, mboten dilengke, ngenjang putrane ajeng nuntut ibu. Lah mbiyen ibu mendel mawon kok nalikane kula mboten ngaos, mboten nutup aurat. Kembali kepada kisah ini. Terus sampailah Ummu Salamah ke Madinah. Suaminya tinggal di Kuba. Kata laki-laki ini, wahai Ummu Salamah, sudah aku antarkan engkau ke gerbang Madinah. Maka laki-laki ini kembali. Kira-kira kalau laki-laki sekarang pun juga kenteng Surabaya nyuwun imbalan nopo Bu?
Laki-laki ini tidak meminta imbalan. Masya Allah. Sampai di sini, kalau hari ini kita bicara hijrah, kira-kira seberapa hijrahnya Ummu Salamah? Kira-kira seberapa hijrahnya Abu Salamah? Hijrah ini maaf, bukan kemudian pakaian kita berubah. Kemudian kalau foto kita suka, Bu, tauhid, begini kan Bu? Bukan yang kemudian ibu kalau hijrah jadi dipanggil ummu. Yang tadinya bapak jadi dipanggil abu. Yang tadinya bilang aku jadi bilang ana. Yang tadinya bilang kamu jadi bilang apa? Antum. Setelah hijrah jadi ana, antum, abi, ummi. Kalau foto ini kan tauhid gitu kan. Terus Allahu Akbar. Itu enggak salah kata Pak Tafsir. Enggak salah, tapi hijrah tidak cukup dengan itu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yasrib? Tadinya namanya Yasrib. Begitu Rasulullah hijrah namanya ganti Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota yang mencerahkan. Karena dari Madinah itu Islam ditaklukkan sampai Spanyol. Karena dari Madinah itu Rasulullah meninggalkan ribuan sahabat. Dados intine hijrah menika nek dewek niku matur pun hijrah niku betoman banget kagem tiyang sanes niku intine. Dados orang yang di sekitar kita itu jadi tercerahkan. Yang tadine awang-awangan ngaji cedak-cedak ibu dados remen ngaos. Yang tadinya mboten wah cedak-cedak ibu dadi wah. Yang tadinya nggak kenal nyah-nyoh, begitu ikut pengajian ini jadi apa? Itu kalau hijrahnya kita. Kalau hijrah itu hanya pakaian, iya nggak salah. Memang pakaian yang tadinya mepet harus besar. Tapi bukan itu. Lihat imannya Ummu Salamah. Harus berjalan 450 km untuk mempertahankan imannya. Ya dewek kena 17 Agustus mawon imane pun lontor. Sasi Januari tekan Juli, September tekan Desember ora tahu dandan. Barang sasi Agustus anak karnaval. Ampun tersinggung niku mboten nonton mriki. Langsung ada Bu. Milu tiru-tiru ke batire Bu. Niku kita kena Agustus saja udah nggak tahan. Belum kena hari Kartini. Sing mau nek nggo kodhong wis nutup dada kayang kene, barang hari Kartini tiru dikene jenenge kodhong bunuh diri. Kita gimana? Ummu Salamah 450 kilo, dia bisa beriman melaksanakan syariat Islam. Kita nggak ada tantangan, nggak ada siksaan, Islam sudah turun, kok ajeng balik maning dados wong bodoh. Iki jenenge wong apes. Berjumpalah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Tadi anaknya baru satu, namanya siapa? Salamah. Lalu setelah berjumpa dengan Abu Salamah, Ummu Salamah punya anak 3 lagi. Namanya Umar, namanya Hindun, satu lagi Mbak Eva lupa. Intinya punya anak berapa jadinya? Suatu hari Abu Salamah gerah. Kemudian Abu Salamah berkata kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah, sesok nek aku mati, kamu menikahlah dengan laki-laki yang lebih baik dari aku. Masya Allah. Terus Ummu Salamah balas mboten? Nek ngenjang jenengan nek kula sedo riyen nggih Abu Salamah jenengan nggih menikahlah dengan perempuan yang lebih baik. Umumnya kalau ibu sekarang bayangkan mati, muka-muka bojone nyong mati orang bojo maning. Begitu kan Bu bayangannya Bu? Tidak dengan Abu Salamah. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, kalau aku mati dulu, menikahlah dengan laki-laki yang lebih baik dariku. Ummu Salamah tidak menjawab iya. Karena Ummu Salamah tidak tahu mana laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah. Maka Ummu Salamah diam. Ibu, garwanipun Nabi menikah, ketika Nabi meninggal tidak boleh menikah lagi. Karena orang itu kelak di surga menurut banyak ulama akan bersama dengan suami terakhirnya. Makanya ada seorang namanya Hudzaifah itu berpesan kepada istrinya, jangan menikah lagi sepeninggalku, karena aku ingin engkau menjadi istriku di dunia dan menjadi istriku di surga.
Yang namanya Abu Dzar itu istrinya itu Bu, meninggal itu, Ibu Dzar meninggal itu dilamar oleh siapapun nggak mau. Karena beliau berkata, aku tidak mau menerima lamaran laki-laki manapun, karena aku ingin suamiku adalah dia di dunia dan kembali menikah dengan dia di akhirat. Kalau ibu mau begitu apa? Kalau garwane kalih akan bersama yang paling solih di antara keduanya. Maksudnya nikah 2 kali. Itu akan memilih. Maka Ummu Salamah nggak mau. Nggak ada laki-laki yang lebih baik dari kamu. Kemudian Abu Salamah semakin sakit. Sampai akhirnya datanglah sakaratul maut kepada Abu Salamah. Rasulullah datang kemudian memejamkan mata Abu Salamah. Nun sewu. Kalau ada orang seto biasanya matanya kemana? Itu bukan orang su'ul khotimah. Memang mata itu mengikuti kemana ruh itu pergi. Maka biasanya orang seto meripatnya macam mana? Itu kenapa di dalam agama kita disuruh apa? Menutup dengan membaca doa. Ditutup sama Rasulullah SAW. Dan ada yang lebih indah lagi. Abu Salamah itu ninggali wasiat kepada Ummu Salamah. Kata Abu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau aku nanti mati, hafalkan hadis ini. Kemudian Abu Salamah meriwayatkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlif khairam minhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu apa? Allahumma ajirni fi musibati hadza. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini. Wakhlif li khairum minhu. Dan gantilah aku dengan ganti yang lebih baik dari musibah itu. Berarti kalau Ummu Salamah ditinggal Abu Salamah baca doa itu berarti minta ganti apa? Tahukah ibu? Ummu Salamah nggak mau baca doa itu. Karena Ummu Salamah tidak sanggup di dalam hatinya ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah. Gak mau dibaca. Sampai akhirnya waktu berlalu. Akhirnya Ummu Salamah ingat bahwa itu doa diajarkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu Ummu Salamah membacanya. Bu, Masya Allah. Jadi sekarang Ummu Salamah statusnya apa? Janda. Ini kisah dalam dulu zaman Rasulullah. Tidak ada janda nganggur. Begitu ada janda, maka Ummu Salamah pun dilamar. Siapa orang yang pertama datang melamar Ummu Salamah adalah sahabat Umar bin Khattab. Kira-kira ibu nek dilamar Umar bin Khattab ajeng ditampi mboten? Ya ampun, harus dibojo kok ditampi. Umar bin Khattab nolak Ummu Salamah, Bu. Enggak kemen-kemen. Setelah itu yang datang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apakah diterima? Boten, ditolak. Tidak lama kemudian datang utusan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak atau diterima? Ditolak, Bu. Bayangkan. Kata Ummu Salamah kepada utusannya Nabi, katakan kepada Nabi Muhammad, aku ini sudah tua. Gak pantaslah Nabi nikahin saya, sudah tua. Yang kedua, katakan kepada Nabi Muhammad, saya ini super duper pencemburu. Sementara Rasulullah garwane pinten? Banyak. Bagaimana mungkin ada perempuan pencemburu dilamar dengan seorang suami yang garwane yang koyak tukaran terus. Kemudian yang ketiga kata Ummu Salamah, saya tidak punya wali. Keluarganya di Mekah. Ummu Salamah di Madinah cuma sama siapa? Suami dan anak-anaknya. Datang utusan ini kepada Rasulullah, suruh balik kata Rasulullah. Dengan pesan, adapun Ummu Salamah kamu orang tua, kata Nabi, aku lebih tua. Kalau kamu pencemburu, aku akan mengangkat kedua tanganku meminta kepada Allah supaya engkau menjadi perempuan yang tidak cemburu. Maka tidak pernah ada cerita Ummu Salamah cemburu. Padahal Ummu Salamah orang yang wanita paling pencemburu itu Ummu Salamah. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, nggak pernah ada cerita Ummu Salamah cemburu. Kenapa? Karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menikahlah Ummu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban dari apa, Bu?
dari doa tadi. Milo apapun musibah yang nimpa ibu, kirang bondo, kirang sehat, diuji garwa, diuji anak, diuji nopo mawon, wong Islam kudu apal doa niki. Engkang intine nek boten saged ngagem bahasa Arab, duh Gusti, kula nyuwun ganjaran saking musibah niki. Umpami simbah kasamparane angel nggih tindak. Duh Gusti, kula nyuwun ganjaran saking musibah samparan kula loro niki. Gantos dengan yang lebih baik. Tahukah Ibu, ada perempuan yang pernah mempraktekkan doa itu. Siapa dia? Ibu ngertos Ustadz Irfan? Nah, Ustadz Irfan kagungan mara sepuh naminipun Bu Siti Khairiyah. Beliau menikah dengan Pak Agus pertama, ditinggali putri 2. Satu yang jadi istrinya Ustadz Irfan, kakaknya lagi jadi istrinya Ustadz Ade, sahabat baiknya Ustadz Felixia. Kemudian Bu Siti Khairiyah begitu jadi janda, baca doa ini, ditinggal menikah lagi dengan seorang ustadz namanya Pak Suaidi Afa, dulu kepala SMP Muhammadiyah Wonosobo. Garwa dengan beliau kagungan putra setunggal 3 tahun sedo melih. Berarti garwa ping kalih sedo terus. Kalau beliau bercerita, Bunda, simbah waktu itu sampai malu banget. Kenapa ya Bunda simbah nikah kok laki-lakinya selalu? Ibu kan suka ada perkataan miring, aja bojo karo wong kae kok marai mati begitu. Lihat Bu, begitu beliau mengamalkan doa ini, seperti apa sekarang Ustadz Irfan Bu? Masya Allah. Dan seperti apa Ustadz Ade, sahabat karibnya Ustadz Felix ya. Saya sering berkata simbah disuwun garwane ping pindho, tapi dibayar kontan sama Allah dengan putra putrinya yang solih-solih. Milo amalaken doa niki Bu. Napa mawon ujiane, boten kagungan putra, boten kagungan wayah, boten kagungan bondo, garwane rodok pripun, istrine rodok pripun, putrane rodok pripun, amalaken doa niki. Ya Allah, kula nyuwun ganjaran saking ujian niki ya Allah. Tolong gentos kanthi gentos ingkang langkung sae. Dados meskipun hari ini kita sakit, kalau kita punya doa ini kita akan optimis. Nggih kula lara ning insyaallah digantos putrane manut-manut. Digantos tanggane eman-eman. Digantos tesih netep iman, tesih netep Islam. Ibu. Abu Ubaidah bin Jarrah kemarin saya ceritakan, Ibu. Pernah berjalan-jalan di sebuah tempat, Bu. Tiba-tiba ada gubuk reot, tapi dari gubuk itu terdengar suara yang sangat merdu. Enggak, dari gubuk itu terdengar suara Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ini penasaran. Ono omah elek kok suarane sing saking jero niku medal suara napa? Alhamdulillah. Kemudian beliau masuk. Begitu masuk, Abu Ubaidah bin Jarrah mendapati seorang kakek tua renta, hidup sendiri, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, matanya buta. Tapi lisannya matur napa napa Bu? Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah geleng-geleng. Mbah, jenengan lumpuh, jenengan buta, jenengan boten saged pirsa, boten saged mlampah, kok tesih saged matur alhamdulillah. Lalu laki-laki ini menjawab, karena aku diberi nikmat oleh Allah 2 nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Abu Ubaidah bin Jarrah matur, napa nikmat niku wahai bapak? Aku diberi lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Masya Allah. Yang ngomong saya namanya Mbah Taini. Siapa Bu? Bisu tuli. Tapi sholat duhanya nggak pernah tinggal. Pan manut ibu, bilang ibu saya. Manut ibu, kayak ibu. Kemudian jadi kalau pagi itu belum sarapan, kalau belum sholat duha. Puasanya juga, kurbannya juga. Sekarang diuji Allah, matanya ikut buta. Coba ibu bayangkan. Bisu, tuli, pripun uripe Bu.
Dan hari ini saya nggak bisa merawat beliau karena beliau diminta keluarganya. Saya memahami, mungkin ada satu hal alasan yang lain, yang intinya saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, apapun yang diujikan ke kita, seberapa nih Mbah Pain itu. Nun sewu tuli, bisu, pripun aling matur ning ajeng nyuwun napa-napa. Saya nggak bisa membayangkan. Saya selalu mengatakan Mbah Paini itu ahli surga yang berjalan di atas dunia. Bisu, tuli, buta. Masya Allah. Maka apapun kalau hari ini kula panjenengan saya diuji, coba saya tak tangan. Onten sing teng ruangan niki dereng tau nangis, coba ngacung. Onten sing teng ruangan niki dereng nate sedih. Pun nate sedih sedaya nggih, Pak. Sinten teng ruangan niki dereng nate ngraosaken kelangan. Pun kabeh. Kelangan simbah, kelangan bojo, kelangan anak, kelangan banda. Nah, niki berarti orang ana sing ngacung. Berarti wong seruangan teng musala niki diuji kabeh napa mboten? Diuji kabeh. Kita itu ndak sendiri. Ampun langsa dewek kabeh diuji. Ning wong diuji niku tingkatane beda-beda. Onten wong diuji maos dongane Ummu Salamah nembe. Ning onten wong diuji gawene ngersula kalian Allah. Ora adil temen Gusti Allah kak nyong. Mila monggo kula panjenengan sedaya napa mawon ujianipun sakniki kedah apal doa niki. Njenjang Mbak di-share teng grup. Nek boten diperinaken ditempel teng musala supados Mbah Kakung, Mbah Putri, boleh budhe kabeh pada apa. Terakhir saya tutup dengan cerita Khalid bin Walid. Ibu Bapak, Khalid bin Walid, pahlawan Islam, julukannya lelaki 9 pedang. Kenapa 9 pedang? Karena ketika perang Mu'tah, Khalid bin Walid itu perangnya menghabiskan 9 pedang. Lah Bapak mpun telas pinten pedang, Mak? Wong arit siji ket lair tekan arep meh sedela meneng wit tesih foto. Berarti Khalid bin Walid kuatnya seperti apa? Khalid bin Walid itu salah satu dari 2 orang di muka bumi ini yang bisa mengendarai kuda tanpa tangan. Jadi kakinya tok begini-begini. Tangannya kanan pedang, kiri juga pedang, kemudian beliau mengendarai kuda. Jadi kudanya dikode pakai apa, Bu? Lah Ibu nek ngendarai kuda mboten pakai tangan lho, Bu. Jengkang. Nalika perang niku habis berapa pedang? Begitu Khalid bin Walid menang. Terus Umar bin Khattab manggil Khalid bin Walid. Wahai Khalid bin Walid, hari ini juga aku pecat engkau menjadi panglima Islam. Padahal Khalid bin Walid mboten tahu kalah naik perang. Ujuk-ujuk mboten nonton udan, mboten nonton angin, maring Umar bin Khattab dikapakaken dipecat. Khalid bin Walid bertanya, kenapa saya dipecat? Lalu Umar bin Khattab berkata, krana wong Islam wis dewa-dewaake kowe. Mereka sudah bersyair Khalid bin Walid, kira-kira kalau wong serepet, Khalid bin Walid juara. Ini pahlawan kita, gak pernah kalah. Pokoknya nek ana perang, angger ana Khalid bin Walid mesti. Padahal tidak karena ada Khalid bin Walid kita perang menang karena apa? Apa Bu Nuri itu, Bu? Masya Allah. Bu, coba ini kau bersani. Bu Nuri ini kau dalemipun pahlawan ngajeng apa nih kau? Kafe ini kau yang agama nih. Masya Allah. Ada Bu Nuri ternyata. Dalemipun pahlawan. Pokoknya liwat pahlawan untuk dalem pol gejone. Nah niku daleme Bu Nuri. Insya Allah. Semoga beliau selalu sehat. Insya Allah, Bu. Khalid bin Walid dipecat karena orang Islam mendewa-dewakan. Umar takut kalau Khalid bin Walid itu terjangkit penyakit namanya ujub. Rumangsa nyong perang ora tahu kalah, bantu Kanjeng Nabi, bantu khalifah nganti Islam dan nakluk nameng merana. Lalu Khalid bin Walid nerima. Ibu kinten-kinten pun berjuang teng Muhammadiyah Aisyah nguasai nyong, bagian snack nyong, anak kegiatan nyong, anak apa baik nyong, ujug-ujugan mandek
Dek ora kena milu Aisyah maneh. Pripun, Bapak? Wes jelas motong ngasih tugel. Petok wae sih karo sing mecat ora bakal. Tidak dengan Khalid bin Walid. Setelah itu Khalid bin Walid masih tetap ikut perang. Lalu rakyatnya itu bertanya, gelem-geleme deke wis dilereni maring bukae kae gen gelem nyambet gawe. Ibaratnya begitu. Kata Khalid bin Walid, karena aku berperang bukan karena Umar bin Khattab, aku berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Bu, setunggal meleh. Wong nek matur hijrah mboten nonton kanggo gawene nek tesih mutungan. Ampun mutungan. Paling ora palak nek ora dadi pengurus palahane ora dadi pengurus ora. Lah kok semang nyong mono ora kanggo gawe. Nyong mono ora kanggo gawe. Nyong sapa mung tiyang wengking. Kae wae niku kalimate wong mutungan. Ora semang ngomong hijrah nih kan. Mutungan nek mutung mon beto teng telaga niko. Waduk wadas lintang mon. Ibu ampun mutung. Satu lagi pelajarannya, jangan sampai kita ujub dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Maka di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei wong-wong ingkang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lan deloken piye tumindak seliramu untuk bekal masa depan. Maka orang hijrah inti dari yuk kita ukur. Tahun kemarin kita gimana ya? Sudah cukup enggak untuk bekal ngadep kalian Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kata para ulama? Aktsaru ma yuhliku ahlut ta'ah al-ightiraru bit ta'ah. Sing paling akeh nyilakani wong soleh niku merasa aman dan bangga dengan kesolehannya. Maksudnya napa? Wong soleh niku malah kathah sing cilaka. Mergo napa? Mergo banggaaken amalipun. Alhamdulillah nyong is amal. Nyong ya is ngaji, nyong ya is maca Quran. Batire mangkat ngaji yang nyong mangkat batire amal, bangga, merasa aman. Padahal kita tidak tahu amal kita ditampi napa mboten. Mila ibu, monggo sami ngadai istighfar. Semoga kalau kita pernah berbuat baik, Allah nampi perbuatan kita. Dan kalau Allah kasih kesempatan sekarang bulan Muharram, ayo kita numpuk lagi. Ngaji ini jadi jendela di surga. Baca Qur'annya ibu jadi pintu di surga. Nanti amalnya ibu bawa snack, bawa pepes, bawa apa maning? Anak apa maning dinaki? Komplit pokoknya anak ongol-ongol anak pokoknya apa ada? Oh anak alhamdulillah. Iku pada mawan sekdamel bata dalemipun ibu bapak wonten dados ampun wedi boten dibales teng donya kalih menungso insyaallah badhe pun bales Allah wonten akhirat kanthi dilebetaken wonten surga. Balesane menungsa kan ibu njujuki pisang diganti njujuki roti. Ngoten ta? Nek balikane menungsa ning balesane Allah ngenjang ongol-ongol sing teng piring nika. Napa ndok bebek nika, Bu? Ngenjang teng akhirat ajeng ngadang ibu. Njur ndok bebek niku berwujud yang bagus. Assalamualaikum. Hih, deke sapa? Nyong nduk bebek. Nduk bebek ngendi? Nduk bebek serebet. Masa jenengan orang kenal karena sudah diganti oleh Allah jadi pahala yang luar biasa indah. Nanti pepesnya nyegat lagi. Jenengan sinten pepes. Lah pepes nang di ya pepes yang digawan jenengan mangkat ngaji selapanan kae. Masa Allah. Heeh, kedoho mbiyen kur gawa pepes ya. Ngerti ya gawa? Ngoten. Ngerti ya gawa emas, perak, permata. Ngeten artinya apa? Jangan takut boten ketemu teng donya benjang kepanggih wonten. Ampun purun nek tang srebet ganjarane diborong wong siji aja oleh. Nek ana wong kowe gak oleh-oleh nyong, gak sengke nyong aja gelem. Kowe wong gak mlebu surga dewek ora, Bu. Maksudnya ampun purun, ayo kabeh seteyenge ora kang segelas napa beras
Ya iya makanya semuanya ayo pada jadi bagian dari kebaikan. Sehingga besok jangan mau hanya jadi anggota seripit, tapi besok kita ini anggota seripit surga. Nah, ranting seripit cabang surga. Seniki kan ranting seripit cabang Wonosobo. Timur apa mana? Wonosobo gitu. Besok ranting seripit cabang dan tenang mawon. Niki terakhir. Sing mlebu swarga ndengen nginjang wong ranting. Nek wong PJM mlebune keri. Menan niku, nek wong PJM mlebune lah keri. Lah wong ibu sing ngumpulaken kados niku kan mbae tak kondur gampang temen gawan nduk bebek. Ini ibu nginjang mlebu swarga ndengen, Bu. Niki sing teka-teka dilayani lho mlebu swargane keri. Lah ajik teka-teka umpamane ngaos wis ana trodok, wis ana panggung, wis ana pasuguatan, wis ana opor disembelih. Kene sing teka monggo Bu, ora milu urunan, Bu. Nah, sing urunan li Ibu kabeh nggih. Mila tenang mawon nginjang sing dilebetaken surga wong ranting demen. PDA, PDM keri, Bu. Nah, makaten semoga ada manfaatnya. Dongane pripun nembe? Innalillahi wa inna murine mboten apal, mboten napa-napa. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairum minhu. Nanti nyuwun diulangi sing mulang pengaosan supados apal dibolan baleni difotokopi ditempel teng dalem mugi-mugi apapun ujiannya Ibu diganti-ganti gantos ingkang luwih sae. Makaten Ibu Bapak, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah, Ibu ada amanah tadi supaya kita semuanya membacakan doa kesembuhan untuk guru kita Ustadz Endang yang sekarang diuji sakit. Kalau tidak salah informasinya kemarin baru operasi jantung, kembali lagi operasi. Terus beliau menikah sudah ngegemreng, kemudian keadaannya memburuk, maka ada operasi lagi. Saya pimpin, astagfirullahaladzim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Wahai Allah, Rabbnya manusia, wahai Zat yang maha memiliki kesembuhan, sembuhkanlah guru kami Ustadz Endang Hambali dan juga saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit, dengan kesembuhan yang tanpa meninggalkan bekas dan rasa sakit. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Bu, tak paringi rahasia meneh. Orang itu coro sinyal sing paling kuat menika sinyal orang setelah berbuat baik. Terus jangan lupa kalau selesai ngaji begini, Ibu selesai baca Quran, selesai sholat itu berdoa kepada Allah. Karena coro HP wong lebar tumindak perkara ingkang sae menika sinyalipun sedang napa kuat. Mengke kalian dahar ongol-ongol, muga-muga dadi bocah sing saleh, muga-muga anakku ketampa gaweane, muga-muga bojoku sing rada galak dadi emane, muga-muga sing tangan pelit dadi wewean begitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.